Kalau udah macet dikasih oli, mau dikasih oli beberapa liter pun, dikasih oli dengan yang baru pun percuma. Kalau udah macet, jangan harap normal kembali. Walaupun menyala pasti ada timbul suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita dapat satu unit motor Honda Beat Fi yang starternya kasar, perkiraan tahun 2013-2014an. Nah, ini dengan kasus permasalahan macet ya, di engkol pun ini keras. Coba Keng, di engkol lah Keng. Tuh, sama sekali nggak gerak. Tuh, udah. Nah, ya. Jadi kita cerita dulu sebentar ya. Nih, jadi kita dapat informasi dari yang punya motor, karena informasi itu penting ya, untuk memvonis suatu permasalahan, memperbaiki sepeda motor supaya tidak salah sasaran, supaya tepat sasaran ya. Nah, pagi sekali ya, motor ini datang ke sini dengan kondisi mati. Datang ke sininya juga disetut, disetep, diderek ya. Kondisinya mati, tidak mau menyala. Di engkol pun keras, apalagi di double starter ya. Di engkol keras apalagi di double starter, di engkol nggak bisa, apalagi double starter nggak akan mungkin bisa. Nah, yang punya motor cerita gini, motor ini tadinya normal banget, nggak ada masalah di bagian mesin ya. Nah, motor ini digadein ke orang tertentu ya, karena kepepet mungkin biaya, kebutuhan biaya yang sangat penting. Nah, motor ini digadein kayak gitu bela Keng. Nah, motor ini digadein ya, sekian lama digadein, kurang lebih 4 bulan digadein ya. Nah, sekarang ini ditebus ya, digadein, ditebus. Nah, kondisinya udah mati kayak gini. Kondisinya udah mati, di engkol keras ya. Sebelumnya aman-aman saja sebelum digadein. Ini digadein ke orang, kurang tahu orangnya. entah itu kerabat, entah itu orang lain, entah itu siapa, kurang tahu. Pokoknya ini digadein, intinya gitu. Pas ditebusin kondisinya macet kayak gini ya, selama 4 bulan loh. Digadein selama 4 bulan. Nah ya, kemungkinan besar nih, kalau misalkan ini macetnya dari mesin boring, di bagian mesin bagian depan atau di bagian setang seher, mungkin bisa jadi fatalnya ya. Kemungkinan selama 4 bulan itu nggak pernah diganti oli, mungkin ya. Ini untuk sementara ponisan aja dulu sebelum kita prediksi sekiranya masalahnya di bagian mana ya. Selama 4 bulan kemungkinan besar nggak diganti oli kalau misalkan di bagian mesinnya yang macet ya. Nih, untuk memastikan ini masalahnya di bagian mesin atau di bagian area CVT, ini kita bongkar nih di bagian area CVT tuh. Sudah kita bongkar. Biasanya memastikan adanya kemacetan di bagian sini, di bagian poros engkol, di bagian pebel biasanya putus, bisa jadi ngelilit ke bagian sini, bisa jadi juga macet. Di engkolnya keras. Tapi ini, loh, coba Keng, macet gak? Pandel nak. Buka. Ini kita lihat nih di bagian area CVT ada yang bermasalah apa enggak nih, di bagian kulit primer atau di bagian pibel. Kalau misalnya di bagian sini nggak ada yang macet ya, apalagi kalau bukan di bagian seher ya. Kalau untuk melihat dari segi fisiknya nggak ada masalah ya, bagus. Tapi ini macet nih bro. Coba pasang gigi anaknya, puter, coba bisa muter tuh. Oh, bisa gerak itu dong ya. Coba pakai baut. Oke. Nah, pasang gigiin lagi, gigi selana. Oh, bosing aja tadi, pasang bosing lah. Bisa gerak nggak muter.
Nah, tapi kan camnya tadi pasangnya, pasang camnya ya, kena nggak ganjal ya nak. Besi rumah roller mana? Nah, itu ayah saya pastikan. Ayah itu. Oh, pasang lihat nak. Nah. Coba kita putar di bagian poros sengkolnya, nanti pakai kunci sok, muter apa enggak, ringan apa enggak muternya. Kalau beratnya tidak pada umumnya, berarti ada kemacetan di bagian mesin. Kalau putar pakai sok ya. Muter nak berat jasad tuh. Kayak emang berarti. Kuning ngik nanya, coba dirasakan belum? Wah, ini mah berat sekali ini teman-teman. Beda beratnya tuh. Tuh ada bunyi ngik. Tuh, bunyi tuh. Dengerin nih. Saat diputar kayak gini. Tuh. Nah, ini kalau teman-teman putar di bagian sini ada bunyi tuh. Ya Allah kau dan iya. Tuh. Ya. Tuh, dengerin. Tuh. Bahkan berat tuh. Tuh. 15. Oh, nyamuk. Nih, ya. Tuh. Ken, naon? Serang di mana serangan dia? Serang di mana? Nih, kalau berat segini, tuh teman-teman nih, tuh. Ini di engkol nggak bakalan bisa, berat. Tuh. Tuh. Ini beratnya tidak biasanya. Kalau biasanya bukan kayak gini beratnya. Oh, ini mah. Oh. Nah, ini mah udah yakin masalahnya di bagian boring. Boring macet nih. Mungkin sebelumnya kehabisan oli. Nanti kita cek di bagian oli ini. Buka dulu. Coba kita buka di bagian boring nih, pasti nih bermasalah boringnya. Ini kita sekaligus kita tutorialkan step by step untuk proses pembongkaran di bagian mesin ya. Nanti berhentinya di bagian mana nih? Masalahnya di bagian mana? Berhentinya, kerusakannya. Kalau misalkan kerusakannya menjurus langsung ke bagian boring, ke bagian setang, langsung kita overhaul. Kalau misalkan berhenti di bagian boring ya sampai boring pembongkarannya. Ini buka di bagian baut jok dulu 1, 2, 3, 4 biji. Nih. Ini ke sini kalau masih mengancing, tarik. Sama ini.
baut ini, baut klip 1, 2 ini udah nggak ada. Peleknya pakai cairan aja, cairan Iya. ada di sana. Mau pakai cairan? Ada cairan tot tuh ya. Selanjutnya buka kabel rem belakang. Nah, selanjutnya bisa buka di bagian injektor. Injektor keng ya. Oh, tadinya HD. Colok becolok pakai obeng min. Kayak obeng. Nah, tunggu bukan di bagian sini, tekan aja nih, celetrek. Nah. Tep, tarik. Oh, lepas. Tadi hadap aja, Bang. Beak itu tot. Tadinya ayo. Ayo tot. Beak kok. Beak. Habis. Nah, selanjutnya buka penahan kabel rem. Kabel gas. Pakai kunci 10. Untuk buka di bagian intake TB, kunci 10. Kabel EOT, engine oil temperature, dicabut. Nah, untuk pencabutan di bagian soket, ini tinggal tekan aja di sini nih, ceklek, tekan tuh, tarik. Kabel injektor, geng, cabut. Kabel. Nah. Sekarang oksigen, kabel busi, O2 nggak dicabut. Nah, siapa tak? Tengok ngomong nuhun. Nah, kabel yang dari sepul, nah soketnya, terus yang pulsar, cabut. Nah, sekarang kabel yang ke ECU. Nah, untuk ini melepas ini, cungkil dong ke atas kayak gini nih. Ceklek tuh. Set, tarik. Oh. Lepas, selanjutnya masa bodi. Ini lagi ya. Soketnya ya. Nah, nempel kadinya. Klip. Nah, sekarang buka ini nih. Bisa dibuka ini doang, diangkat, karena yang kita butuhkan cuman buka masa bodi doang satu, kunci 10. Hah? Perut arem. Nah,
angkat kayak gini tuh, set. Nah, yang kita butuhkan cuma buka itu doang tuh. Tuh, cek lantot i. Tuh. Masak tuh satu. Pasang lagi bisa bautnya. Pokoknya teman-teman yang belum begitu berpengalaman untuk bongkar-bongkar motor, bekas pembongkarannya bautnya, set, pasang lagi sebekasnya. Nanti dikala pemasangan tidak keliru dan tidak lupa nanti. Oke. Terkecuali yang udah terbiasa sekali ya. Kunci 12 tot. Kabel gas. Cabut langsung. Di alam sekalian dibersihin Dina. Iya. Masih habis tuh. Nanti dibayar ya. Nek sekalian cabut jadinya hande. Ini lagi kelaman deh. Ini udah nggak ada kelamnya nih. Buka filter udara aja. Filter udara. Bautnya kunci 10. Sebelah sini 1, sebelah sana 1, 2. Kayak kunci 10. Nah. Paginya cabutnya bang. Kotor banget. Ini untuk melepas TB ini nanti tinggal kita buka di sini aja nih. Kunci 12. Tuh, buka tot. Kunci 12. Blok ya? Lumayan tapi blok yang terbasuh. Nah. Ya nak terus kenorkan. Kehandap sama murah kan. Sekarang putar ya nak. Kalau orang kata gitu, dia geser. Nah. Ya, sekumpulkan lebih kan nyata. Ini bersihan. Nah setelah gini, oh ya, ini tinggal buka baut arem. Nih, untuk di bagian baut sininya juga tuh. Ini sudah ke sini. 14 tot. 14. Tuh teman-teman. Ini di bagian bosingnya udah masuk ke dalam. Tuh. Udah masuk ke dalam. Tuh bosnya harus diganti. Putar situ. Baik. Ya bagi ceklan ya. Cepat. Hah? Tetep. Tuh terus bosing dan yang parah. Kan. Dipetin pesan. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor bosingnya juga kena mau diganti apa enggak gitu. Soalnya mumpung sekalian dibongkar mesinnya biar mudah proses penggantiannya di bawah. Terus. Lanjut tot harap ceklan. Bosing eta, bosing nu Mongol lah buah. Kaharep maju tot, maju be. Hah? Nah.
Tuh bushingnya teman-teman tuh. Bushingnya hancur. Nih, yang susah ini nih tadi ngeganjel. Oke, langsung kita buka. Kita lihat nih di bagian boring. Bodi itu kenal pot ya, buka ya. Coba impact 14. Untuk di bagian knalpot ini pakai kunci 14. Untuk di bagian leherannya pakai 10. Kunci 10. Oh. Itu bukan tebal. Untuk di bagian tutup head itu pakai kunci L6. Nih board ini nih, kunci L6. Untuk bagian cover di bagian sini pakai kunci 8. Belah sana satu kunci 8. Ini kunci obeng plus. Ini juga obeng plus. Semprot lagi tot, bisa asup karena tengah ini banyak pasirnya nih. Kalau misalkan masalahnya di bagian boring doang ya, di bagian boring, nanti kan ini debu-debunya nanti takutnya masuk ke bagian crankcase, ke bagian setang nantinya, nanti kotor dalamnya. Ini kita semprot dulu, semprot tot. Nah. Terus nah, sekarang kita buka kop silinder dan di bagian silinder. Oke, ya tanah. Amat bagus kan tanah. Nah, untuk di bagian karet head di sini, sekilas ini masih aman karena ini nggak ada kebocoran di bagian sini, dan di bagian mesin pun ini nggak ada menandakan adanya kebocoran, rembes-rembes, kering mesinnya. Oke. Coba kak posisi, bisa muter magnetnya. Keras teman-teman tuh, gelap.
Nah, coba kita lihat di bagian boring. Gasnya macet dong nanya. Aduh. Tuh nih kapantongnya. Oh, seketnya. Tuh ya teman-teman. Ini mah kan tuh. Ini mah yakin kekeringan oli. Ya, teledor proses penggantian oli. Makanya kayak gini tuh. Kenceng. Di bagian sehernya juga udah ini ngaceng. Tidak lembek tuh. Aturan di sini gerak. Ini enggak. Ini yang buat coba etana dinetralkan lagi. Dulu gas netral. Coba. Aman. Nah, ini masalah sekir deh bersihan, kalian dibersihin, sekir ulang. Nah, ini masalahnya nih, tuh macet. Kalau sampai kekeringan oli, pasti macet kayak gini, yakin. Tot, coba buka oli natot. Kita lihat dulu di bagian oli. Lihat. Udah? Lihat pena. Ini nggak macet ya. Nah, ini kita kasih nanti, mudah-mudahan setangnya diusahain setangnya jangan sampai rusak nih. Ya. Kita buka di bagian oli dulu. Benang tuh. Baik kunci nu segi 5. Oh, benang guys. Ya pakai ya. Pakai oli itu ya. Wadah nak. Olian ya yakin. Olian yakin nih sampai macet kayak gimana. Tapi oli baru keng. Tuh macet tadi kan oli baru. Nyamurin ya. Baru tuh oli peningkan nih dong can kepake. Nah ya, ini teman-teman nih, bisa teman-teman lihat nih. Ini olinya baru. Kiranya seperti oli yang belum mesin dinyalakan sama sekali tuh. Masih bagus tuh. Ya. Nah, ini kemungkinan besar nih. Motor ini setelah macet dibawa ke bengkel, pas dicek olinya nggak ada, diengkol keras. Nah, mungkin inisiatif dikasih oli. Mungkin asumsi dia ya, dikasih motor macet dikasih oli, normal lagi nggak mungkin kayak gitu. Kalau udah macet dikasih oli, mau dikasih oli beberapa liter pun, dikasih oli dengan yang baru pun percuma. Kalau udah macet percuma ya, karena di bagian pistonnya udah keras tuh, nggak bisa gerak, udah baret. Walaupun diganti dengan oli yang baru, kalau sesudah macet diganti dengan yang baru, jangan harap normal kembali. Walaupun menyala pasti ada timbul suara. Ya, timbul suara di longgar di bagian boring dan piston pasti. Parah. Oke. Macet. Ini oli. Mesin macet diganti oli kemungkinan. Tuh. Olinya masih baru. Ini kita tap lagi olinya. Tot wadahan oli natot. Kan dah ngendek lah, wadahan ditap lagi ke wadah yang bagus. Nanti sekiranya kalau masih takarannya masih normal dan tidak kotor-kotor banget, nanti kita konfirmasi ke yang punya motor mau pakai oli yang ini apa ganti dengan yang baru lagi. Karena ini masih bagus tuh olinya. Nah, oke. Sekarang kita buka ke bagian sini nih. Arif, penang sebenarnya keng ya keng. Oh iya nya. Ini udah kena nih ininya. Nah untuk ini
Untuk pembukaan di bagian sini ini harus hati-hati. Ini setangnya bengkok apa enggak nih? Kalau bengkok di bagian setang mau nggak mau harus overhaul, harus buka di bagian ini. Setang, ganti setang. Ini mudah-mudahan nggak rusak di bagian setang. Nah, untuk pembukaan di bagian sini, ini catatan bagi teman-teman semua. Kalau hati-hati sih nggak apa-apa nih ya. Ini jangan dipukul di sini. Dipukul misalkan nih, pasang pakai ini klep, dipukul di sini, ini diganjel pakai balok, pakai apa juga, pakai pipa. Ya, itu juga beresiko bisa-bisa ke bagian setangnya cacat, ke bagian setangnya ya rusak di bagian setang, bengkok. Kalau bengkok di bagian setang mau nggak mau harus ganti setang. Nah, untuk pembukaan di bagian sini ini diusahakan menggunakan clacker ya, menggunakan tracker nih. Pakai ini ini sebelah di mata kudu ayah pena ya, coba buka be, bilang tuh mana tadi ya. Ini buka lagi pennya belah sini. Keras enggak nih? Tuh, tangkeng mana nih? Ini macetnya parah. Adas. Tuh. Ya. Nih, ini macet nggak gerak nih. Kalau misalnya dipukul resiko bengkok ke bagian setang, jadi pakai tracker. Kayak tracker. Pasang kan ya kan? Nih. Nah, ini pakai tracker kayak gini. Ini murah, alatnya banyak di toko online, murah, paling 80 ribuan. Pasang kayak gini. Kunci L top, kunci L genep, cakram. Nah iya gitu. Mana impact, mana impactnya? Kayak top 17 tuh. Jangan lah. Nah, bukan ini. Nah. Yes. Tot kunci L lah, tot yang kalian dia tot. Kunci L bintang tah. Kunci L 8, genep, kunci L genep. Bintang tuh. Nah, putar peng. Nanti yuk, pakai nama acet nah. Ya gerak. Mantap. Coba pakai impact kan? Bulan. Udah habis potong. Ya gerak. Nih potong kunci nak. Nah, masuk nih. Terus. Ini kalau nggak kayak gini bisa-bisa rusak ke bagian setangnya. Ah, jasa itu ya, kenalnya nopo, keok boy. Kau pakai impact kan ini? Biar rasa. Terus kedua nah. Kendor nih. Ganti di belah dia. Oh, nggak kena nih teman-teman. Ini kendor pakai impact, Pak.
Awas. Wah. Ganti dia. Ganti dia. Mana itu? Kencengan. Ah. Tuh, miring. Wah. Coba ya takut. Oh iya, kendaraan mana? Ya, rusak banyak kuncinya. Masuk tak? Kayak lurus. Masuk. Aku tinggal. Oke. Kalau impact nak kendor lain lagi. Lagi ini sih. Pakai tumbling. Tumbling. Itu kunci tak ya, bisa kunci itu. Kamu nyapa kunci coba sekarang. Kunci Inggrisnya. 19 tuh. Ya, udah. Cepat. Hujan deh. Ada. Terus mentok. Masukin dari itu. Gas mentok. Nangis aja lihat. Ini sampai mentok lah. Ya, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjal di mana palu kan? Baru. Cepat ini.
Ito lang yun. Nggak ada. Ya. Bater na ya. Bet. Cocok gitu. Bet. Ini sekali harus aku meta. Hah? Terus. Nah, dia. Oh. Satang na bunang. Ya, alhamdulillah kena nih teman-teman nih. Ini untuk di bagian piston, ini baretnya parah banget. Parah banget. Nah, untuk di bagian boringnya juga baret. Ini harus dilemer, harus di quarter. Nanti kita lihat diameternya berapa, perses berapa. Coba itu sigmat. Kokeng, pendina buka keng. Ini diameternya berapa, perses berapa nih? Untuk standarnya ini 50 mili. (50,5) berarti ini oversize 50. Plus 50 kita naik jadi jadi 100. Tapi kalau dari sininya ini oversize-nya sudah 100, oversize 100 tuh. Bisa teman-teman lihat. Oversize 100 berarti kalau mau naik oversize di lemer ini jadinya 125. Ya, pistonnya oversize 125. Oversize-nya di sininya tulisannya 125. Ya, kalau enggak 150 tulisan di sininya diameternya. Nih. Ya, ini. Nah, untuk di bagian boring di lemer saya harus diganti. Ini pistonnya KPB Vario Karbu, tapi PNP tidak masalah menggunakan piston KPB Vario Karbu. Ini sama, bahkan lebih bagus. Ya, kompresinya semakin padat. Karena diameter sehernya ini agak jenong. Tuh, ya. Pokoknya kompresinya lebih padat. Untuk di bagian setang, ini aman setang nih. Untuk pengecekan setang, ini digerak-gerak pakai tangan, keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Tuh, kayak gini pakai perasaan. Kalau ada space sedikit pun ini harus dibongkar, ganti setang. Dan untuk pengecekan kedua dipukul kayak gini. Kalau dipukul kayak gini suaranya trak itu menandakan ada spasi di bagian setang. Setang harus diganti. Kalau cenderung suaranya dek tuh. Ya, dek seperti ini. Berarti setang masih aman, tidak ada space. Nah, untuk selanjutnya karena ini bekas macet itu untuk ini bekas macet. Nih, kita lihat dari setangnya bengkok apa enggak bagian setangnya. Bengkok apa enggak nih? Alhamdulillah kayaknya enggak bengkok.
Alhamdulillah setang kayaknya nggak bengkok, masih aman. Setang aman. Coba ke dia, geng. Nah, untuk di bagian pennya, paling di bagian sini nih, ini ada yang tertinggal bekas pennya. Coba. Ini juga muka di bagian sininya kenceng banget. Itu bagus sih. Derajatnya. Derajat, jadi iya. Nah, paling di bagian sini nih, tuh. Di bagian pen di bagian sini besinya ada yang tertinggal menempel ke bagian setang, ke bagian sini sedikit tuh, di bagian sini tuh ada bekasnya tuh. Paling kita melalui proses pengamplasan atau di tuner. Di tunernya jangan sekeliling. Kalau sekeliling nanti diganti dengan pen yang baru, pen ini pen seher dengan yang baru nanti longgar dan ini menimbulkan berisik. Paling yang sisa-sisa yang timbulnya aja besi pen yang tertinggal di bagian setang di tuner, ya, tuner besinya. Sisa pen ini yang tertinggal di bagian setang pasti ada. Nanti kita bersihkan di tuner supaya lebih presisi lagi, supaya span masuknya tidak ada spasi. Di setang masih aman. Ini paling quarter ganti seher di quarter oversize apa nanti mau di gimana baiknya nanti kita obrolkan lagi dengan yang punya motor maunya kayak gimana, ganti boring atau di quarter, di lemer ini ya. Ini mah kita informasikan ke yang punya motor nih, ini motor ini kenapa sampai macet. Ini kemungkinan besar, analisa prediksi saya nih, kemungkinan besar ini sebelumnya kehabisan oli, macet di perjalanan, mungkin dibawa ke bengkel terdekat, mungkin ya, asumsi saya dibawa ke bengkel terdekat ya, diperbaiki, pas dibuka di bagian oli, olinya kering, dengkol macet ya. Terus mungkin ya inisiatif diganti oli, bertujuan dengan harapan mungkin diganti oli, dikasih oli, diengkol-engkol, dia bisa gerak lagi di bagian piston, ternyata hasilnya mungkin nol ya. Karena macet di bagian pistonnya ini sudah terlalu parah macetnya. Dikasih oli tidak akan mungkin bergerak di bagian seher. Nah, olinya karena baru nih, kayaknya belum sama sekali nyala di bagian mesin karena olinya juga nggak ada hitam-hitamnya. Tuh bersih kuning. Oke. Baiklah, mungkin itu saja. Ini jelas ya. Pada yang punya motor, jangan sembarangan untuk gade-gadein motor. Walaupun ke kerabat, ke saudara sendiri juga harus dengan komitmen ya. Berapa kilometer, 2000 km, 2500 km itu harus ganti oli, bilangin nggak seberapa oli nih kayak gini. Bisa mesin macet kayak gini akibat oli. Ya. Kalau berpatokan pada kilometer 2000, toleransi 2500 km harus ganti oli. Ya. Kalau berpatokan pada bulan kurang begitu akurat. Karena untuk per bulannya kita ngitung per hari nih, hari aktivitasnya berapa kilometer per hari. Kalau misalkan sehari aktivitas 100 km ya, sehari dalam sehari kali 30 udah berapa? 100 kali 30 berarti 3000 km. Berarti jangan sampai satu bulan kurang, supaya jumlah totalnya kalau sehari 100 km dalam 25 hari berarti 2500 km, berarti 25 hari ganti olinya. Kalau seharinya menempuh jarak 100 km. Kalau misalkan menempuh jarak 1500 km, jika perharinya menempuh jarak 150 km per harinya, berarti ganti olinya ya 2 minggu sekali, gitu lebih akurat. Itu juga kalau misalkan kondisinya lancar-lancar aja. Kalau misalkan kondisi jalannya macet, kalau jalannya macet ya teman-teman juga harus sesuaikan, karena kondisi jalan macet, mesin menyala tapi kilometer tidak fungsi, tidak jalan ya.
itu bisa dikurangin lagi. Kalau misalkan setiap pergantian oli 2000 km misalkan, kalau kondisi jalannya tidak lancar-lancar, macet, bisa dikurangin 1500 km. Taruhlah 500 km-nya untuk kondisi macet. Karena kondisi jalan macet, mesin menyala, kilometer tidak berjalan. Nah, gitu. Ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini dilemer, kalau enggak diganti boringan, nanti kita obrolkan dengan yang punya motor. Paling kalau untuk di bagian head, klepnya masih aman kabeh, Keng. Di bagian rocker arm aman, nokenas aman deh. Nah, untuk di bagian yang lainnya aman, busi aman, rocker arm aman, klep aman. Paling disekir ulang, dibersihkan, ganti seal klep aja. Ya, itu aja mungkin sama piston nih. Selebihnya dibersihkan, paling packing, lem, gitu-gitu aja. Ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini ada pelajarannya, ada edukasinya. Karena saya buat video diharuskan sekali ada hikmah yang harus diambil, ada manfaatnya, ada segi edukasinya. Karena channel ini membahas tentang seputar sepeda motor. Jadi channel ini membagikan suatu pelajaran, kita belajar bersama intinya ya. Jadi setiap bikin video ini harus ada edukasinya. Ya, kalau nggak ada edukasinya, saya nggak berani bikin video. Ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Nah, untuk pemasangannya ya, sering sekali saya tutorialkan pemasangannya. Motor Honda Beat, Beat karbu, Beat injeksi, Beat deluk, Beat ESP sudah saya tutorialkan. Nanti kita teman-teman kalau untuk pemasangannya tidak mesti harus motor ini ya, motor yang lain aja, yang penting cara pemasangannya sama ya. Bisa lihat di kolom deskripsi, nanti kita cantumkan video pemasangannya ya, tapi bukan motor ini linknya, tapi sama saja cara pemasangannya. Oke.